Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiu. Bab 307. Di ruang tamu. Menggaruk. Fang Qiu dengan cepat menulis resep ketika dia melihat pasiennya. Dia terlihat seperti dia melihat pasiennya dengan sangat cepat, tetapi dia dengan cermat melihat setiap pasien dan juga akan menjelaskan gejala pasien kepada mereka secara rinci setelah dia menentukan apa yang salah dengan mereka. Para tetangga dan kerabat yang berkumpul di sekelilingnya mendengarkan dengan ama dan juga akan setuju dengan kata-katanya setelah mereka memahami penyakit mereka dan apa yang menyebabkan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi seperti itu setiap hari. Mereka secara alami belajar banyak dari Fang Qiu setelah berkonsultasi dengan dia. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkesan dengan kemampuan Fang Qiu. Banyak kerabat dan tetangga tidak pergi setelah Fang Qiu melihat mereka, tetapi mereka terus berkeliaran, mungkin karena dia menjelaskan penyakit mereka kepada mereka dengan sangat rinci. Mereka tampak seperti sedang belajar dan juga menonton pertunjukan. Pada saat yang sama, setiap kerabat atau tetangga yang telah dirawat oleh Fang Qiu memuji dia. Fang Qiu luar biasa. Ya, Xiao Fang sangat pintar. Anda akan melakukan hal-hal besar ketika Anda bertambah dewasa. Berdasarkan seberapa terampil kamu, kamu tidak perlu khawatir tentang mencari pekerjaan di masa depan. Tepatnya, dia dapat mengobati setiap penyakit dan dia jauh lebih baik daripada dokter di rumah sakit. Dia praktis adalah pekerja ajaib. Ayahmu luar biasa karena membesarkan anak yang begitu pintar. Lihatlah anak saya, dia seusia dengan Xiao Fang tetapi dia masih bermain-main. Dia tidak memiliki kemampuan khusus untuk berbicara dan dia membuat saya naik tembok. Bahkan jangan membuatku memulai topik ini. Saya sangat kesal setiap kali memikirkan anak saya sendiri. Kalian tidak membesarkan anak-anakmu dengan benar. Jika Anda membawa mereka untuk berinteraksi lebih banyak dengan Fang Qiu ketika mereka masih muda, saya yakin bahwa bahkan jika mereka tidak mampu seperti dia, mereka tidak akan seburuk mereka sekarang. Untungnya, anak saya masih muda. Saya berencana untuk memastikan bahwa dia pergi ke Universitas Pengobatan Tiongkok ketika dia lebih tua sehingga dia bisa belajar dari Fang Qiu. Ya, saya mendengar bahwa pengobatan Tiongkok adalah hal yang paling digemari belakangan ini. Ayahmu memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengizinkanmu masuk ke Universitas Pengobatan Tiongkok. Tidak masalah apakah itu kursus yang populer atau tidak. Cukup mudah untuk memiliki dokter di keluarga. Ini akan menjadi berkah untuk memiliki seseorang yang sangat terampil seperti Fang Qiu di keluarga. Mereka terus menumpuk pujian padanya. Ibu Fang Qiu yang terus-menerus menyapa dan mengobrol dengan tetangga dan kerabat tidak bisa berhenti tertawa ketika dia mendengar mereka memuji putranya. Dia merasa sangat bangga dan bahagia tidak peduli siapa yang dia ajak bicara. Fang Qiu telah membuktikan dirinya dan juga membawa kehormatan kepadanya dan keluarga Fang. Bagaimana mungkin dia tidak bangga dan bahagia ketika dia memiliki putra yang luar biasa. Di sore hari, ada suara langkah kaki yang mendesak ketika Fang Qiu hampir selesai melihat semua pasiennya. Dia berbalik untuk melihat seorang wanita yang tampak bermasalah dan Qiu berjalan cepat ke arahnya dengan seorang bayi di belakangnya. Kerumunan terdiam ketika mereka melihat siapa orang itu dan mereka memandangnya dengan simpatik. Fang Qiu masih merawat pasien terakhirnya. Di sisi lain, wanita itu melirik Fang Qiu dan segera berjalan ke ibu Fang Qiu ketika dia melihatnya. Dia tampak agak takut tetapi dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Kak, apakah Anda pikir Xiao Qiu bisa memperlakukan anak saya?" Dia membuat permintaannya, lalu menatap ibu Fang Qiu dengan penuh harapan. Kerumunan yang terdiam ketika wanita itu muncul menghela napas serempak dan pandangan mereka beralih ke anak di lengannya. Anak itu adalah anak laki-laki berusia 2 tahun. Dia dulunya adalah anak lelaki yang manis sekali yang sangat dicintai oleh para tetangga dan kerabatnya, tetapi setahun yang lalu, anak lelaki itu tiba-tiba terserang penyakit yang mengerikan, miastenia gravis. Suaminya ingin meninggalkan anak itu ketika dia didiagnosis menderita penyakit ini. Itu adalah penyakit yang sangat melemahkan yang juga tidak dapat disembuhkan, sehingga putra mereka akan menjadi tidak berguna bahkan setelah ia dewasa. Namun, wanita itu menolak untuk meninggalkan putranya. Anak ini adalah darah dan dagingnya, jadi bagaimana mungkin dia meninggalkannya? Dia akhirnya bercerai karena ini. Suaminya meninggalkannya. Dia sendirian dengan seorang anak yang sakit parah. Dia tidak bisa bekerja karena dia harus merawat anaknya sehingga dia terpaksa mendirikan kios yang menjual pernak-pernik dan kehidupan sangat sulit baginya. Selanjutnya, setelah perceraiannya, dia menghabiskan semua uangnya untuk mencari perawatan untuk anaknya. Yang dia inginkan hanyalah agar anaknya disembuhkan dan menjadi sehat. Dia telah mengunjungi begitu banyak dokter tetapi tidak berhasil. Dia juga pergi ke banyak rumah sakit untuk mencari perawatan tetapi tidak ada obat. Meskipun demikian, dia tidak menyerah.
Dia akan segera membawa anaknya untuk menjalani perawatan kapanpun dia mendengar seorang dokter terkenal atau pengobatan alternatif. Ketika dia mendengar para tetangga memuji kemampuan ajaib Fang Qiyu pagi ini, dia segera membawa anaknya untuk mencari perawatan. Ibu Fang Qiyu menatap wanita itu dengan simpatik dan berkata, "Kak, Fang Qiyu baru di sekolah selama 6 bulan, jadi dia mungkin tidak bisa membantumu." Ibu Fang Qiyu berpikir bahwa penyakit anak itu pada dasarnya tidak dapat disembuhkan karena banyak dokter gagal menyembuhkannya. Dia tidak merasa bahwa putranya akan dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter bahkan jika dia sangat berbakat. Ekspresi penuh harapan wanita itu segera dihapus dari wajahnya. Dia tampak bermasalah dan sedih. Dia memandangi anak di lengannya dan matanya berkaca-kaca. Kemudian, dia meredakan kesedihannya dan berbalik untuk pergi. Kemudian, Fang Qiyu berdiri setelah dia selesai melihat pasien terakhirnya. "Tunggu sebentar. Tolong jangan pergi dulu. Biarkan saya melihatnya," katanya. Wanita itu berhenti di jalurnya di kata-katanya. Kilatan emosi segera melintas di matanya. Ada harapan. Kata-kata Fang Qiyu telah memberinya harapan dan bahkan secercah harapan ini sudah cukup untuk mengisinya dengan kegembiraan. Dia tidak melakukan hal lain tetapi segera berbalik dan berjalan ke Fang Qiyu. Fang Qiyu memeriksa anak itu dengan cermat. "Itu memang miastenia grafis," katanya setelah selesai memeriksanya. "Bisakah dia disembuhkan?" Wanita itu bertanya dan tatapannya tidak pernah meninggalkan Fang Qiyu. Dia sangat cemas sehingga suaranya bergetar. Perhatian semua orang terfokus pada Fang Qiyu juga. Mereka berharap bahwa Fang Qiyu akan dapat melakukan mukjizat karena hati mereka pergi kepada wanita ini dan putranya juga. "Biarkan aku mencoba," pikir Fang Qiyu sejenak sebelum dia berkata. "Aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan bisa menyembuhkannya, tetapi ada kemungkinan besar dia bisa pulih. Dia masih sangat muda dan ini memudahkan saya untuk merawatnya." Wanita itu mengambil anak itu secara refleks dan berbalik untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, rasanya ada sesuatu yang meledak di kepalanya dan dia tiba-tiba membeku di tempat. Kemudian, dia berbalik untuk menghadapnya dan bertanya dengan bodoh, "Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa dia dapat disembuhkan? Apakah ini benar?" Dia merasa seolah-olah menjadi gila dan matanya membelalak tak percaya. Matanya berkaca-kaca saat dia menatapnya dengan bodoh. "Ada kemungkinan sangat besar bahwa dia bisa pulih," kata Fang Qiyu dengan anggukan. Wanita itu sangat terkejut sehingga dia menangis mendengar kata-katanya. Semua orang, termasuk ibu Fang Qiyu, tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menangis. "Nak." Ibu Fang Qiyu segera meraih bahu Fang Qiyu dan berkata, "Ini bukan saatnya untuk melebih-lebihkan kemampuan Anda. Jangan memberinya begitu banyak harapan jika Anda tidak bisa memperlakukan putranya. Apakah Anda yakin bisa menyembuhkannya?" "Saya tidak bisa menjamin bahwa saya bisa menyembuhkannya," kata Fang Qiyu dengan anggukan. "Tapi aku cukup yakin bahwa aku bisa." Fang Qiyu segera memikirkan teknik akupuntur rahasia yang telah diperolehnya dari akupuntur dasar. Obatnya ditemukan dalam buku. Di sisi lain, semua orang terkejut ketika mereka mendengar Fang Qiyu mengulangi bahwa ada obatnya. "Apa yang kamu tunggu? Cepat, pergi dan perlakukan dia." Ibu Fang Qiyu mendesaknya. Semua orang mengangguk dan mendesak Fang Qiyu untuk memulai perawatannya. "Aku tidak bisa mengobatinya sekarang," kata Fang Qiyu sambil menggelengkan kepalanya. "Bawa pulang putramu dan mandikan dia, lalu kembali sore hari. Saya perlu waktu untuk pergi ke aula pengobatan Tiongkok untuk membeli jarum akupuntur." Tentu, wanita itu mengangguk dan bergegas pergi dengan anak di belakangnya. Adapun yang lain, karena mereka sudah dirawat oleh Fang Qiyu, mereka pergi sambil mengobrol dengan penuh semangat. Setelah semua orang pergi, ibunya meraih pundaknya dan bertanya, "Nak, apa kamu yakin bisa menyembuhkannya?" Meskipun anak itu sangat menyedihkan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Anda tidak boleh memberinya pulang hanya karena Anda mengasihani mereka dan kemudian mengecewakan mereka ketika Anda tidak bisa memperlakukan anak itu atau Anda akan menghadapi mereka dengan pukulan besar. Terlebih lagi, bocah itu telah mengunjungi begitu banyak rumah sakit terkenal tetapi mereka semua gagal menyembuhkannya. Apakah Anda yakin dapat melakukan pekerjaan itu? "Jangan khawatir, Bu," kata Fang Qiyu dengan anggukan. "Berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, ingat. Saya berarti apa yang saya katakan." "Benarkah?" Ibu Fang Qiyu bertanya dengan heran. Dia sudah bisa membayangkan betapa terkenalnya Fang Qiyu di lingkungan itu jika dia benar-benar berhasil menyembuhkan anak itu. Tunggu, dia akan dikenal di seluruh wilayah dan bahkan di seberang county. Kemudian, dia akan membawa kehormatan besar untuk nama keluarga Fang dan semua orang akan menyambutnya setiap kali dia pergi ke kota. Dia akan dihormati oleh semua orang, dan imajinasinya menjadi liar.
Bu, kata Fang Qiu. Ya, kata ibu Fang Qiu. Kemudian, dia menepuk pundaknya dengan gembira dan berkata, kamu harus menyembuhkannya tidak peduli apa. Aku akan mentraktirmu makan yang enak jika kau benar-benar berhasil menyembuhkannya. Tentu saja, kata Fang Qiu dengan anggukan. Kamu sebaiknya pergi membeli bahan makanan. Saya keluar untuk membeli jarum akupuntur. Fang Qiu keluar dari rumah dan pergi untuk membeli sekotak jarum akupuntur sekali pakai. Saat sore hari, wanita itu mengikuti instruksinya dan memberi anak itu mandi air panas, lalu membungkusnya dengan pakaian katun hangat sebelum dia kembali ke rumah Fang Qiu. Perempuan dan anaknya bukan satu-satunya pengunjung. Hampir semua kerabat dan tetangga yang hadir sebelumnya telah kembali juga. Mereka sedang menunggu keajaiban. Mereka ingin melihat bagaimana Fang Qiu dapat menyembuhkan anak itu. Jika Fang Qiu akan melakukan keajaiban, mereka ingin menjadi saksi saat ini. Selain itu, mereka masih ingat betapa menggemaskannya anak ini dan mereka semua berharap dia bisa pulih sepenuhnya. Mereka juga berharap ibunya bisa kembali menjalani kehidupan normal dan menjadi wanita cantik, intelektual, dan lembut yang pernah mereka kenal. Setelah semua orang berkumpul di rumahnya, Fang Qiu yang sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan, mengeluarkan alat akupunkturnya dan mulai merawat bocah itu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 308. Di ruang tamu. Fang Qiu mengambil papan kayu dan melilitkan kain katun di sekitarnya sebelum dia meminta wanita itu untuk meletakkan anaknya di papan kayu. Kemudian, ia melepas pakaian anak itu dan mulai mengobatinya melalui akupuntur. Sebenarnya, dia sudah memikirkan hal ini ketika dia pergi lebih awal untuk membeli jarum akupuntur. Memang ada pengobatan yang efektif untuk miastenia grafis dengan menggunakan akupuntur. Selain itu, buku harta karun Fang Qiu tentang akupuntur memiliki perawatan rinci untuk miastenia grafis yang menjadi alasan mengapa ia begitu percaya diri dengan kemampuannya. Namun, dia tidak menaruh kepercayaan buta pada buku harta karun. Mungkin ada obat untuk penyakit ini tetapi anak dan ibunya telah pergi ke begitu banyak dokter dan rumah sakit terkenal tanpa hasil. Ini berarti bahwa kondisi anak itu sangat serius. Setiap orang akan bereaksi berbeda terhadap perawatan akupuntur dan kondisi fisik seseorang memainkan peran besar, apakah seseorang dapat dirawat secara efektif. Dengan demikian, Fang Qiu tidak yakin apakah perawatannya akan efektif. Dia mungkin belum tentu bisa menyembuhkannya melalui akupuntur dalam keadaan seperti itu. Akupuntur adalah keterampilan medis China yang unik dalam menggunakan perawatan luar untuk mengobati penyakit dalam. Ini titik-titik tekanan dalam tubuh seseorang dengan menggunakan meridian dan titik akupuntur sebagai saluran untuk mengobati penyakit. Dengan kata lain, selain jarum akupuntur, titik tekanan dan meridian seseorang sangat penting dalam menentukan seberapa efektif perawatan akupuntur. Ada beberapa orang yang titik akupunturnya disegel karena meridian dan saluran agunan mereka diblokir. Dengan demikian, akan sulit untuk menstimulasi titik tekanan dan meridian mereka bahkan dengan perawatan akupuntur yang mengakibatkan perawatan menjadi kurang efektif daripada yang seharusnya. Apakah perawatan akan lebih efektif jika saya mengirim ki internal saya ke dalam tubuhnya dan menggunakannya untuk melakukan perjalanan melalui semua titik tekanan dan meridiannya sebelum saya memulai perawatan saya? Dia bertanya-tanya. Fang Qiu pada realisasinya. Kemudian, dia memulai perawatannya. Dia membuka kotak jarum akupuntur barunya dan memilih jarum filiform. Titik akupuntur Cuansu. Dia memasukkan jarum di antara alis anak itu ketika semua orang menyaksikan. Kemudian dia mulai memanipulasi jarum. Setelah membaca buku harta karun tentang akupuntur, ia telah sepenuhnya memahami metode menggunakan jarum untuk mengatur ki. Dia bisa mengatur ki begitu dia memasukkan jarum tanpa perlu memanipulasi jarum. Namun, dia hanya memanipulasi jarum demi orang banyak. Saat ia memanipulasi jarum, ia diam-diam mengendalikan ki internalnya dan menggunakan jarum filiform sebagai saluran untuk mengirimkannya ke tubuh anak. Setelah internal ki-nya memasuki tubuh anak itu mengalir dengan lancar dari titik Cuan Zu anak itu ke Zu Kong, Yang Bai, Yu Yao, Tai Chong, Tai Si, Poin Siasi. Titik-titik tekanan anak itu sepenuhnya terbuka, kemungkinan karena kondisi fisiknya dan juga karena ia sudah lama sakit. Tidak ada tanda-tanda penyumbatan sama sekali. Namun, meridiannya yang menghubungkan setiap titik tekanan benar-benar berbeda. Fang Qiu bisa merasakan bahwa meridian anak itu sangat terhalang. Ini berarti bahwa setelah titik-titik tekanannya An ini tidak dapat melakukan perjalanan ke titik tekanan berikutnya karena penyumbatan di meridiannya. Ini juga secara signifikan mempengaruhi efektivitas perawatan akupuntur pada anak itu. Untungnya, anak itu masih muda dan meridiannya masih sangat kurus, sehingga mudah untuk menyingkirkan penyumbatan. Fang Qiu menggunakan ki internalnya untuk membersihkan penyumbatan pada meridian anak. Setelah ini selesai,
dia berhenti memanipulasi jarum dan hati-hati mengambil jarum. Kemudian, ia mengambil sisa jarum filiform dan mulai memasukkannya berdasarkan teknik yang ia tarik dari ingatan. Titik-titik tekanan yang dipilih adalah Chuanzu, Si Zukong, Yang Bai, Yu Yao, Tai Chong, Tai Si dan Xia Si. Titik-titik tekanan yang cocok adalah Hegu, Dadu, Pisu, Bai Hui, Zusanli, Zhongsu, Yin Lingquan, dan San Yin Jiao. Dia bergerak sangat cepat dan tidak perlu memanipulasi jarum. Segera, ia telah memilih sepasang titik akupresur utama di tangan dan kaki anak itu dan memasukkan jarum. Lalu, dia berhenti. Dia mengambil jarum 20 menit kemudian. Dia menggunakan jarum filiformis lain dan memasukkannya ke meridian kandung kemih anak-anak dari kaki Taeyang, meridian Gallbladder dari kaki Shaoyang, dan orbicularis di kuil anak itu. Lalu ia dengan lembut menggunakan jarumnya untuk mengetuk atas dan ke bawah dan dari dalam keluar. Tidak ada yang tahu berapa lama seluruh proses itu dan semua orang menonton dengan napas tertahan saat Fang Qiyu menyelesaikan perawatan. Dia sengaja mengarahkan ki internalnya melalui titik-titik tekanan anak ketika dia mengeluarkan jarum untuk memperkuat efek perawatannya. Kemudian, ia memperhatikan bahwa kondisi anak itu membaik secara signifikan. Anak itu biasanya memiliki juling, memiliki kelopak mata murung dan tatapan kusam. Namun, saat Fang Qiyu mengeluarkan jarum, mata anak itu tampak menjadi normal dan dia tidak memiliki mata juling lagi. Matanya juga tampak lebih hidup dari sebelumnya. Ibu-ibu. Anak itu mengulurkan tangannya ke arah ibunya yang gelisah dan dengan manis memanggil ibunya. Anak yang sakit itu sepertinya telah menghilang dan seorang anak yang manis dengan kepribadian yang manis menggantikannya. Ah, wanita itu berteriak ketika dia mendengar tangisan anaknya. Kemudian, dia memberinya sekali lagi sebelum lututnya tiba-tiba menyerah. Dia berlutut di tanah dan memeluk anaknya erat-erat melalui air mata bahagia ketika dia mendekatinya. Semua orang tahu dia sedang tersenyum. Namun, air mata bergulir di pipinya tanpa terkendali. Fang Qiyu tersenyum senang ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia juga menghela nafas lega. Meskipun dia telah percaya diri sebelumnya, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa melakukannya, jadi dia sangat khawatir sepanjang seluruh proses. Dia merasa seolah-olah beban besar telah terangkat ketika dia melihat bahwa anak itu telah sembuh. Di sisi lain, semua orang yang berkumpul di ruang tamu heran ketika mereka mendengar tangisan anak itu. Mereka terkejut. Mereka sangat takjub. Betul. Mereka dengan tulus berharap anak itu akan menjadi lebih baik tetapi mereka tahu bahwa itu tampak seperti tugas yang mustahil karena banyak dokter dan dokter terkenal di rumah sakit gagal menyembuhkan anak itu. Jadi, bagaimana bisa Fang Qiyu menyembuhkannya? Fang Qiyu mungkin dapat mengobati pasien dan dapat dianggap sebagai dokter yang terampil, tetapi mereka tahu bahwa dia hanya seorang mahasiswa meskipun bakatnya. Bagaimana mungkin seorang siswa yang hanya menghadiri kelas 6 bulan di Universitas Pengobatan Cina lebih efektif daripada dokter di rumah sakit atau dokter terkenal itu? Tentu saja tidak. Dengan demikian, mereka semua menyadari fakta bahwa Fang Qiyu tidak mungkin menyembuhkan anak itu meskipun mereka berharap anak itu akan sembuh. Namun, Fang Qiyu berhasil menyembuhkan anak itu. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Dia benar-benar menyembuhkan anak itu. Mereka semua berbarengan untuk melihat anak itu dan setelah mereka yakin bahwa kondisi anak itu telah kembali normal, mereka berbalik untuk memandangi Fang Qiyu dengan takjub. Kali ini, sorot mata mereka benar-benar berbeda. Apakah dia berhasil menyembuhkannya? Ini terlalu ajaib. Apakah aku melihat sesuatu? Apakah Fang Qiyu baru saja menyembuhkan anak itu? Dia dokter yang ajaib. Fang Qiyu adalah pekerja ajaib. Anak ini sakit selama setahun penuh. Dokter dan dokter terkenal di rumah sakit tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya, jadi bagaimana Fang Qiyu berhasil menyembuhkannya dalam waktu kurang dari 1 jam? Ya dewa, aku baru saja menyaksikan keajaiban. Luar biasa. Keterampilan medisnya sebanding dengan dokter ajaib. Apa yang kamu maksud dengan sebanding? Dia praktis seorang dewa. Siapa lagi yang bisa menyembuhkan penyakit anak ini? Semua orang berseru kaget dan menumpuk memujinya setelah beberapa saat diam tertegun. Di sisi lain, Fang Qiyu juga sedikit terkejut ketika dia melihat anak dalam pelukan wanita yang tampak jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Dia tidak berharap perawatan menjadi sangat efektif. Menurut teknik rahasia, ia perlu menggunakan perawatan ini sekali sehari untuk mengobati penyakit ini dan setiap siklus pengobatan terdiri dari 10 sesi akupuntur. Perlu ada istirahat 3 hari antara setiap siklus dan itu akan membutuhkan 2 atau 3 siklus perawatan sebelum penyakit tersebut dapat disembuhkan. Namun, kondisi bocah itu telah membaik secara signifikan setelah hanya 1 sesi akupuntur. Pada saat yang sama,
ia memikirkan kemungkinan lain, ki internalnya. Dia telah menggunakan ki internalnya untuk membersihkan meridian anak sebelum dia memulai sesi akupuntur dan menggunakan ki internalnya untuk mengeluarkan efek penuh dari sesi setelah dia menyelesaikan sesi akupunturnya. Teknik ini yang menggabungkan keduanya ki internal dan teknik akupuntur menghasilkan hasil yang luar biasa seperti yang dia harapkan. Ini membuatnya sangat bersemangat. Dia terkejut telah menemukan metode pengobatan yang efektif setelah dia menerapkan hipotesisnya pada kasus kehidupan nyata. Bukankah penemuan ini akan mengejutkan seluruh bidang pengobatan Cina? Anakku, anakku. Wanita itu menangis dalam kebahagiaan saat dia memeluk anaknya erat-erat. Kemudian, dia melihat Fang Qiyu dan hendak berlutut untuk menyatakan rasa terima kasihnya ketika Fang Qiyu mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dia mengulangi secara emosional melalui isak tangis. Sama-sama. Saya hanya melakukan tugas saya, katanya sambil tersenyum. Walaupun sepertinya anak itu sudah sembuh, penyakit ini belum sepenuhnya sembuh. Anda harus ingat untuk membawanya kembali ke sini setiap hari untuk sesi akupuntur. Setiap siklus pengobatan akan menjadi 10 sesi akupuntur. Mari kita selesaikan satu siklus dan lihat bagaimana kita harus melanjutkan dari sana. Tentu. Tentu. Wanita itu mengangguk berulang kali. Dia telah dilemparkan ke dalam lubang keputusasaan dan keputusasaan berulang kali selama setahun terakhir. Dia akhirnya melihat secercah harapan hari ini dan dia akan bertahan dengan erat pada secercah harapan ini. Dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Oh ya, sebuah pikiran sepertinya terlintas dalam benaknya ketika dia bertanya dengan hati-hati, Xiao Qiyu, berapa banyak yang kamu isi? Sebelum Fang Qiyu dapat berbicara, ibunya segera melangkah maju dan berkata, mengapa kamu membawa uang? Saya telah melihat seberapa besar Anda telah menderita selama setahun terakhir, jadi sekarang setelah Anda akhirnya menemukan obat yang memungkinkan, bagaimana kami bisa membuat Anda semakin menderita? Jangan khawatir. Kami tidak akan mengumpulkan apapun dari Anda. Prioritas kami yang paling penting adalah untuk menyembuhkan anak Anda, katanya. Fang Qiyu tersenyum dan mengangguk sambil berkata, ya, saya setuju. Terima kasih, dia mengeluarkan isak tangis. Dia menangis karena dia diliputi oleh emosi dan karena dia tersentuh oleh kebaikan yang mereka tunjukkan padanya, tetapi tidak ada jejak kesedihan saat dia menangis. Fang Qiyu dan ibunya mengangguk serempak. Kemudian, Fang Qiyu menyuruh wanita itu untuk membawa anaknya kembali ke rumah untuk beristirahat karena masih ada sesi berikutnya pada hari berikutnya. Ketika semua orang menyadari betapa menakjubkannya Fang Qiyu, mereka segera berbaris di ruang tamunya dan ingin diperlakukan olehnya. Dalam rentang satu hari, Fang Qiyu bahkan tidak keluar dari rumahnya tetapi seluruh wilayah tahu bahwa seorang dokter ajaib yang dapat mengobati semua jenis penyakit aneh telah muncul di tengah-tengah mereka dan dia tampaknya bekerja dengan sangat baik. Fang Qiyu menjadi terkenal begitu cepat sehingga orang-orang dewasa segera menyuruh anak-anak mereka untuk meniru teladannya. Dalam sekejap, teman-temannya mendengar orang tua mereka mengulang-ulang namanya. Beberapa dari mereka sangat kesal sehingga mereka segera melihat Fang Qiyu. Mereka ingin melihat siapa bocah ajaib ini yang selalu berada di bibir orang tua mereka.